Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, anak-anak, dan semua yang menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Ulfa Amalia. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan membahas materi yang tak asing lagi, yang sering muncul ketika kita belajar bahasa dan sastra Indonesia, yakni materi tentang puisi. Berbicara tentang puisi, Indonesia mempunyai banyak nama-nama besar yang masuk dalam buku sejarah sastra Indonesia, seperti Chairil Anwar, Sapadi Djoko Damono, W.S. Rendra, Taufik Ismail, dan masih banyak lagi. Kemahiran mereka dalam mengolah kata-kata serta pandai melihat situasi yang membuat nama mereka jadi besar dan dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam hal revolusi. Mereka turut andil dalam membangun Indonesia karena tidak sedikit karya mereka yang secara tidak langsung memengaruhi moral dan pemikiran bangsa. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, puisi saat ini juga sangat mudah untuk kita temui. Yuk kita kenalan lebih jauh dengan puisi. Siapkan catatanmu, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu puisi. Puisi merupakan karya sastra untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, atau perasaan dalam bentuk kata-kata indah. Kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan dan disampaikan dengan teknik figuratif. Pemilihan kata-kata atau diksi juga mempertimbangkan irama atau pergantian cepat lambatnya suara, rima atau pengulangan bunyi, larik atau baris, bait, dan tipografi puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan diksi puisi adalah majas, pencitraan, kata konotatif, dan kata konkret. Majas adalah gaya bahasa yang berfungsi untuk membuat kalimat menjadi lebih hidup dan menarik, seperti majas metafora, majas personifikasi, majas simile atau perumpamaan, dan majas hiperbola. Kita bahas satu persatu ya. Majas metafora. Majas metafora adalah kiasan yang tidak menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya, kini aku telah bertemu dengan prameswari yang jelita. Yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah kiasan mempersamakan sesuatu dengan manusia. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Yang ketiga ada majas simile atau perumpamaan. Majas simile atau perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain. Contohnya, kini kau telah menjelma pemuda yang tubuhnya segagah Gatot Kaca. Dan yang terakhir ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berusaha memberikan penekanan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu hal. Contohnya, manisnya madu masih tidak cukup manis dibanding senyum di bibirmu. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan diksi puisi adalah citraan. Citraan adalah merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan. Contohnya saja citraan penglihatan dan citraan penciuman. Yang pertama, citraan penglihatan. Citraan penglihatan adalah susunan kata yang mampu memberi efek rangsangan pada indera penglihatan. Karena itu, hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Contohnya, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Kemudian yang kedua adalah citraan penciuman. Citraan penciuman berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera penciuman. Contohnya, kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua, bau mesiu di udara, bau mayat, dan bau kotoran kuda. Contoh lain dengan diksi dan tipografi yang menarik dapat dilihat pada puisi berjudul Tapi karya Sutarji Kalsumbahri.
Mari kita simak salah satu puisi ciptaan Sutarji Kalsumbahri. Tapi aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa, aku datang padamu. Wah, dalam puisi yang berjudul Tapi, kita bisa melihat salah satu majas yang paling menonjol, yaitu majas hiperbola. Sutarji Kalsumbahri di sini melebih-lebihkan sesuatu. Misalnya, aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Di sini, kata resah adalah sesuatu yang dihiperbolakan. Secara logika, resah adalah perasaan yang normal, ada pada diri seseorang. Akan tetapi, dia berhasil membuatnya terkesan sangat-sangat dalam sehingga termasuk ke dalam majas hiperbola. Pada puisi yang berjudul Tapi, Sutarji juga menjorokkan beberapa kata sehingga membuat puisi tampak memiliki tipografi yang unik. Selanjutnya kata konotatif dan kata konkret. Sebelum mempelajari kedua kata tersebut, mari kita simak puisi yang telah ditulis oleh Sena Gumira Adjidharma. Tahanan yang menatap terali besi diam-diam. Ku ingin bulan menjenguk kamarku yang gelap dan lesu dari balik terali-terali itu. Kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Contohnya, kata lesu dalam tulisan Sena Gumira bermakna keadaan yang tidak menarik saat dipandang. Kata konkret. Secara umum, kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Contohnya, kata terali dalam tulisan Sena Gumira merujuk pada penjara yang sebenarnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah ekspresi atau mimik wajah. Yang kedua adalah gerak tubuh atau gestur. Yang ketiga adalah lafal atau artikulasi. Yang keempat adalah tekanan pada kata tertentu. Yang kelima adalah jeda dan tempo. Dan yang terakhir adalah intonasi atau tinggi rendahnya nada. Tata cara pembacaan puisi. Yang pertama adalah pembacaan tekstual. Pembacaan tekstual merupakan pembacaan puisi dengan membawa teks. Biasanya pembaca akan melihat teks untuk sesekali. Yang kedua adalah pembacaan deklamasi. Pembacaan deklamasi adalah pembacaan puisi tanpa membawa teks. Artinya, pembaca harus menghafal naskah puisi terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah pembacaan teatrikal. Dalam pembacaan teatrikal, pembaca dituntut menampilkan ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan penuh terhadap isi puisi. Pembacaan puisi secara teatrikal biasanya didukung oleh kostum, pengaturan panggung, dan juga musik. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.